Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Ana Melani SPOMI MSC selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan pertanian. Di sini kami dari kelompok 2 3D Agribisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem perencanaan penggunaan media penyuluhan pertanian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya selaku moderator Wida Nur Faida, selanjutnya ada Nabila Dwi Wahyuning Tias, lalu Rina Rahmawati dan Mutia Siti Marwah. Langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sistem perencanaan penggunaan media penyuluhan. Nah, dari latar belakangnya itu, penyuluhan pertanian memiliki peranan yang sangat vital dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani. Nah, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, sistem penyuluhan yang efisien harus mampu mengakomodasi kebutuhan informasi yang semakin luas dan kompleks. Untuk itu, perencanaan penggunaan media penyuluhan yang tepat menjadi kunci dalam mengoptimalkan proses transfer pengetahuan dari penyuluh kepada petani. Nah, dengan adanya menggunakan berbagai media, baik konvensional maupun digital, diharapkan informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh target audiens. Adapun pengertian sistem perencanaan penyuluhan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan menggambarkan keadaan sekarang, tujuan sekarang yang ingin dicapai, masalah dan alternatif pemecahan, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif dan sistematis. Program penyuluhan terdiri atas program penyuluhan desa atau kelurahan, ataupun unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten ataupun kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional. Selanjutnya ada perencanaan media penyuluhan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan audiens. Di analisis kebutuhan audiens ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada mengidentifikasi karakteristik demografis audiens, yaitu seperti menganalisis usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang budaya. Memahami faktor-faktor ini membantu penyuluh atau komunikator untuk menyesuaikan pesan yang akan disampaikan agar lebih sesuai dengan konteks dan pengalaman audiens. Yang kedua ada mengevaluasi kebutuhan informasi audiens. Pemahaman tentang apa yang ingin diketahui audiens serta kekhawatiran atau masalah yang mereka hadapi terkait dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada preferensi media audiens. Audiens yang berbeda mungkin memiliki preferensi yang berbeda dalam hal format penyampaian informasi melalui video, artikel, infografis, atau presentasi langsung. Yang selanjutnya melakukan survei atau wawancara dengan audiens. Dapat memberikan wawasan yang berharga tentang jenis media yang paling efektif untuk mereka. Dengan memilih media yang sesuai, penyuluh dapat meningkatkan keterlibatan dan perhatian audiens terhadap materi yang disampaikan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Mengumpulkan umpan balik dari audiens mengenai bagaimana cara menerima informasi dan apakah mereka merasa informasi itu bermanfaat. Teknik evaluasi ini digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan atau perilaku audiens penyuluhan. Selanjutnya ada penetapan tujuan penyuluhan. Yang pertama ini ada spesifik, yaitu penyuluh dapat merumuskan tujuan yang jelas. Contohnya, tujuan dapat dirumuskan sebagai meningkatkan pemahaman peserta tentang penggunaan media digital dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua ada measurable atau terukur. Penyuluh perlu menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Misalnya, penyuluh dapat menggunakan kuesioner untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah
dan setelah penyuluhan. Yang selanjutnya ada achievable atau dapat dicapai. Tujuan tersebut harus realistis dan memungkinkan untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, jika penyuluh direncanakan untuk kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, tujuan yang terlalu ambisius seperti mengharapkan semua peserta memahami konsep kompleks dalam satu sesi mungkin tidak realistis. Selanjutnya ada relevan, harus sesuai dan berhubungan langsung dengan kebutuhan. Dan selanjutnya yang terakhir di sini ada time bound atau berbatas waktu. Menetapkan tenggat waktu, membantu penyuluh dan peserta untuk fokus pada pencapaian tujuan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang selanjutnya ada pemilihan media. Media penyuluhan berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan edukatif yang dapat berupa media cetak, audio visual, atau digital. Pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan keterlibatan audiens. Oleh karena itu, penyuluh perlu melakukan analisis mendalam mengenai karakteristik audiens, termasuk latar belakang, pendidikan, usia, dan preferensi belajar untuk menentukan media yang paling sesuai. Next. Selanjutnya ada fasilitas pendukung media penyuluhan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini ada jenis fasilitas yang diperlukan. Nah, di jenis fasilitas yang diperlukan ini ada beberapa mencakup beberapa media seperti media grafis yang terdiri dari bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan komik. Dan yang selanjutnya ada media fotografi, yaitu media berupa gambaran tetap atau still picture. Dan di media fotografi ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu gambar datar tidak tembus pandang dan gambar tembus pandang. Dan yang ketiga ada media terproyeksi yang terdiri atas overhead projector, slide, dan film strip. Yang keempat ada media studio, yaitu media dalam bentuk pita suara atau piringan suara. Termasuk dalam media ini adalah radio, kaset, dan piringan hitam. Dan yang terakhir di sini ada media 3 dimensi atau 3D dan terdiri dari model dan boneka. Model dapat dibagi atas 3 kategori, yaitu model padat, mock-up, dan diorama. Dan yang selanjutnya ada aksesibilitas fasilitas, merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu program penyuluhan. Fasilitas pendukung meliputi berbagai sumber daya seperti ruang penyuluhan yang memadai, peralatan teknologi seperti proyektor dan komputer, serta akses internet. Dan yang terakhir di sini ada inovasi dalam fasilitas penyuluhan. Inovasi dalam fasilitas pendukung mencakup pengembangan ruang penyuluhan yang fleksibel dan adaptif. Ruang yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis media seperti video, presentasi, dan diskusi kelompok dapat meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya akan Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada implementasi media penyuluhan. Yang diantaranya ada rencana implementasi untuk meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha pertanian. Rencana implementasi penyuluhan pertanian ini terdiri dari sejumlah tindakan strategis yang biasanya mencakup pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu mengevaluasi kebutuhan khusus komunitas pertanian dan petani. Yang kedua ada pengembangan materi, buat materi penyuluhan yang relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga ada metode penyuluhan, memilih pendekatan penyuluhan yang tepat seperti presentasi, diskusi kelompok, atau demonstrasi lapangan. Lanjut, yang kedua ada pelaksanaan penyuluhan. Ada 2 hal yang dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan, yaitu yang pertama ada pelaksanaan pelatihan. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan, yang pertama ada identifikasi potensi wilayah, yang kedua ada penyusunan rencana kerja. Yang kedua ada pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Yang pertama itu ada penyampaian materi dengan menggunakan materi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan petani dan konteks lokal. Dan materi itu harus relevan dan mudah dipahami oleh petani. Yang kedua ada metode penyuluhan, memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan penyuluhan. Metode dapat diklasifikasikan. Yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam implementasi. Di era digital, teknologi sangat penting untuk penyuluhan pertanian. Di antaranya ada 2 model pelatihan. Yang pertama ada pelatihan daring dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan online tanpa perlu berkumpul secara fisik. Yang kedua ada monitoring dan evaluasi, menggunakan aplikasi untuk mengawasi kemajuan petani dan mengevaluasi seberapa efektif program penyuluhan itu sendiri. Selanjutnya ada evaluasi penggunaan media penyuluhan. Yang pertama ada pentingnya evaluasi.
Melakukan evaluasi sehingga setiap tahapan dalam kegiatan penyuluhan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran penyuluhan, dan hal ini merupakan salah satu kompetensi yang mutlak harus dikuasai oleh setiap penyuluh, sehingga diperlukan pembekalan khusus untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan berbasis kondisi spesifik suatu komunitas. Yang kedua ada metode evaluasi. Dalam metode evaluasi ini mencakup beberapa metode evaluasi, seperti evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan serta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif itu sendiri merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kedua ada evaluasi penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Yang keempat ada evaluasi formatif. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, biasanya dilakukan di saat penyampaian materi. Yang kelima ada evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan suatu program kerja tertentu, dan biasanya dilakukan setelah penyuluhan itu selesai. Yang ketiga ada tindak lanjut berdasarkan evaluasi. Tindak lanjut berdasarkan evaluasi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan program atau kegiatan setelah evaluasi dilakukan. Beberapa langkah dapat dilakukan dalam menentukan tindak lanjut berdasarkan evaluasi. Yang pertama, dengan menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan. Yang kedua, identifikasi penyebab masalah. Yang ketiga, tentukan prioritas perbaikan dari suatu masalah tersebut. Yang keempat, libatkan penyuluh setempat. Yang kelima, tentukan sumber daya yang diperlukan, dan yang terakhir merencanakan tindakan perbaikan yang jelas dan terstruktur. Baik, mungkin sekian pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu sistem perencanaan penggunaan media penyuluhan pertanian merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan terintegrasi dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan. Melalui perencanaan yang matang, fasilitas yang memadai, implementasi yang terencana, serta evaluasi yang berkelanjutan, penyuluhan pertanian dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi pertanian oleh petani, yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan petani. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.